Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Lestari. Saya akan mempresentasikan metode pengajaran yang berfokus pada kampus. Pada bab kali ini terdapat 8 subbab, yaitu yang pertama ada 5 perspektif tentang pengajaran. Nah, di perspektif pengajaran di sini terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada transmisi, yang kedua ada magang, yang ketiga ada perkembangan, yang keempat ada memelihara, yang kelima ada reformasi sosial. Baik, kita bahas mengenai transmisi. Apa sih transmisi di sini? Yaitu penyampaian konten yang efektif. Nah, di sini menggunakan pendekatan objektifis, yaitu di mana terdapat transfer materi dari pengajar ke peserta didik atau dari dosen ke mahasiswanya. Kemudian yang kedua ada magang, modeling cara menjadi atau belajar sambil melakukan di bawah pengawasan. Magang di sini yaitu praktik nyata dari materi yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga ada perkembangan, di mana menumbuhkan cara berpikir secara konstruktivis atau kognitivis. Nah, untuk perkembangan di sini, di mana harus ada hasil yang lebih baik dari proses transmisi dan magang. Ya, kemudian ada yang keempat ada memelihara atau memfasilitasi efikasi diri. Nah, di memelihara di sini maksudnya adalah menjaga agar pengetahuan tersebut tetap ada dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima ada reformasi sosial, yaitu mencari masyarakat yang lebih baik. Nah, diharapkan setelah adanya magang, kemudian adanya perkembangan dan memelihara, di sini kita berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan kita gitu. Baik, untuk subbab kedua yaitu kita akan membahas asal-usul model desain ruang kelas. Dalam model berbasis kelas, peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu selama periode tertentu, yaitu 1 semester. Nah, model ini sudah ada sejak 150 tahun yang lalu. Baik, kita lanjutkan pada subbab yang ketiga, yaitu ceramah transmisif. Ceramah transmisif ini belajar dengan mendengarkan. Mengapa harus mendengarkan? Kuliah itu sendiri termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan yang lebih lama, di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks seperti itu, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengendalikan akses ke pengetahuan sangat penting untuk pengetahuan yang diterima agar berhasil ditransmisikan. Jadi, ingatan yang akurat, pengulangan dan referensi ke sumber-sumber otoritatif menjadi sangat penting dalam hal memvalidasi informasi yang dikirimkan. Nah, seberapa efektifkah ceramah transmisif untuk memahami, menganalisis, menerapkan, dan memasukkan informasi ke memori jangka panjang? Pelajar harus secara aktif terlibat dengan materi agar kuliah menjadi efektif. Itu harus mencakup kegiatan yang memaksa siswa untuk memanipulasi informasi secara mental. Untuk itu dibutuhkan bentuk pengajaran dan pembelajaran lainnya seperti kesempatan untuk berdiskusi dan kegiatan siswa. Kayaknya kurang bagus dah. Ini berulang aja, nanti kan tinggal potong. Ini benar ya, otoritatif. Coba, Ibu baca dulu. Nggak apa-apa, nanti tinggal di situ aja, tinggal baca. Ntar aku potong. Baiklah, pada sub ketiga kali ini, yaitu mengenai ceramah transmisif. Enggak, soalnya tulisannya salah. Seberapa efektifkah ceramah transmisif? Baik, pada sub ketiga kali ini, kita akan membahas ceramah transmisif, yaitu belajar dengan mendengarkan. Nah, mengapa kita harus mendengarkan? Kuliah itu sendiri termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan yang lebih lama, di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam konteks seperti itu, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengendalikan akses ke pengetahuan sangat penting untuk pengetahuan yang diterima agar berhasil ditransmisikan. Jadi, ingatan yang akurat, pengulangan dan referensi ke sumber-sumber otoritatif menjadi sangat penting dalam hal memvalidasi informasi yang dikirimkan. Nah, seberapa efektifkah ceramah transmisif untuk memahami, menganalisis, menerapkan, dan memasukkan informasi ke memori jangka panjang? Pelajar harus secara aktif terlibat dengan materi. Agar kuliah menjadi efektif, itu harus mencakup kegiatan yang memaksa siswa untuk memanipulasi informasi secara mental. Untuk itu, dibutuhkan bentuk pengajaran dan pembelajaran lainnya, seperti kesempatan untuk berdiskusi dan kegiatan siswa. Lalu, bagaimana peran teknologi pada perkuliahan dalam era digital? Nah, pada perkuliahan dalam era digital ini, 30% sarana komunikasi informasi. Nah, di mana mahasiswa bisa saling berdiskusi terhadap materi. Kemudian yang 30% yaitu melalui media penyampaian informasi. Nah, di mana pada proses perkuliahan dosen bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk menunjang penyampaian materi. Misalnya kita bisa gunakan Infocus, kita bisa menggunakan Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian 40% sumber informasi. Nah, sumber informasi di sini di mana materi perkuliahan bisa dicari pada literatur lain menggunakan teknologi. Ya, misalnya dari internet dan lain sebagainya. Benar nggak sih, Cuk? Benar nggak sih itu? Apanya? Media penyampaian informasi, misalnya kayak apa contohnya? Media penyampaian informasi kayak Instagram, YouTube, itu kan media penyampaian informasi. Iya. Facebook, gitu. Itu udah baca itu. Tadi. Apa mau ulang? Ulang aja ya. Udah ulang aja tuh. Masih direkam kan? Tinggal dimatiin nanti. Ya, lampunya habis. Kan itu nggak shimmery screen gitu. Ya, tapi nggak ini ya, keganggu ya. Ya, baik. Lalu bagaimanakah peran teknologi pada perkuliahan dalam era digital? Yaitu kalau bisa kita lihat di sini 30% sarana komunikasi informasi, yaitu di mana mahasiswa bisa saling berdiskusi terhadap materi. Kemudian 30%-nya melalui media penyampaian informasi. Nah, di mana pada proses perkuliahan dosen bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk menunjang penyampaian materi. Contohnya misalnya media di sini kayak seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Kemudian yang 40% adalah sumber informasi. Nah, di mana materi perkuliahan bisa dicari pada literatur lain menggunakan teknologi. Ya dari internet contohnya, misalnya seperti itu. Pada sub keempat kali ini, kita akan membahas ceramah, seminar, dan tutorial interaktif belajar sambil berbicara. Yang pertama ada dialog dan diskusi. Nah, pengetahuan diperoleh melalui proses sosial yang diperlukan untuk memindahkan siswa melampaui pembelajaran permukaan ke tingkat pemahaman yang lebih dalam. Pendekatan konektivis untuk belajar juga sangat menekankan pada jaringan pembelajar. Dengan semua peserta belajar melalui interaksi dan diskusi antar satu sama lainnya didorong baik oleh kepentingan individu mereka dan sejauh mana kepentingan ini terhubung dengan kepentingan peserta lain. Hal ini menunjukkan perlunya interaksi yang sering antara siswa dan antar guru dan siswa, antara guru dan siswa untuk jenis pembelajaran di era digital. Yang berikutnya ada seminar dan tutorial. Semakin kita dapat bergerak ke arah pendekatan seminar dan tutorial untuk mengajar dan belajar, nah semakin baik pula kita mengembangkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Ya, pada subbab kelima kita akan membahas yaitu tentang magang. Nah, belajar sambil melakukan. Belajar dengan melakukan adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran Pratt. Bloom dan rekan-rekannya menerapkan keterampilan psikomotorik sebagai domain ketiga pembelajaran pada tahun 1956. Belajar sambil melakukan sangat umum dalam mengajarkan keterampilan motorik, seperti belajar mengendarai sepeda atau bermain olahraga. Tetapi contoh
juga dapat ditemukan di sekolah yang lebih tinggi. Pendidikan seperti praktik mengajar, magang medis, dan studi laboratorium. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan. Tantangan utama model pemagangan di lingkungan universitas adalah tidak biasanya diterapkan secara sistematis. Harapan bahwa guru muda atau baru universitas akan secara otomatis belajar bagaimana mengajar hanya dengan mengamati profesor mereka sendiri mengajar, meninggalkan terlalu banyak kesempatan. Namun demikian, model magang bila diterapkan secara menyeluruh dan sistematis adalah model yang sangat berguna untuk mengajar dalam konteks dunia nyata yang sangat kompleks. Baik, kita lanjutkan pada subbab ke-6, yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Belajar sambil melakukan. Nah, ada 4 tahapan prosesnya di dalam belajar sambil melakukan di sini, yaitu tahap yang pertama ada eksperimen aktif. Nah, di mana peserta didik secara langsung mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua ada pengalaman konkret. Nah, pengalaman konkret di sini yaitu kejadian nyata bisa dihubungkan sebagai pembelajaran. Nah, tahapan yang ketiga yaitu observasi reflektif. Nah, di mana peserta didik mengamati untuk mendapat pemahaman dari kejadian yang terkait pembelajaran. Nah, tahapan yang keempat itu ada konseptualisasi abstrak, di mana pengalaman yang telah dilewati dapat dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan pada proses pembelajaran. Baik, pada sub ke-7 kali ini kita akan membahas model pengajaran, pengasuhan, dan reformasi sosial. Belajar dengan perasaan. Dari semua perspektif pengajaran, kedua hal tersebut yang paling berpusat pada peserta didik. Mereka didasarkan pada pandangan yang sangat optimis tentang sifat manusia, bahwa orang akan mencari dan mempelajari apa yang mereka butuhkan dan akan menemukan dukungan yang diperlukan dari pendidik, yang peduli dan berdedikasi, dan dari orang lain dengan minat dan perhatian yang sama, dan bahwa individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan kebutuhan pendidikan mereka sendiri. Baik, kita sampai pada kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama yaitu kaitan epistemologi, teori pembelajaran dan metode pengajaran. Nah, di era digital, memilih metode pengajaran tertentu seperti seminar atau magang saja tidak akan cukup. Tidak mungkin bahwa satu metode seperti ceramah transmisif atau seminar akan menyediakan lingkungan belajar yang cukup kaya untuk berbagai keterampilan yang akan dikembangkan dalam bidang studi. Hal ini diperlukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya. Lingkungan belajar yang kaya bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti yang mencakup relevansi kontekstual dan kesempatan untuk praktek. Diskusi dan umpan balik. Akibatnya, kita cenderung menggabungkan metode pengajaran yang berbeda. Kesimpulan yang kedua, metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Pada bab ini berfokus terutama pada pendekatan pengajaran berbasis kelas atau kampus. Jadi, pada tahap ini untuk mengatakan bahwa metode apapun seperti seminar atau magang atau pengasuhan adalah metode terbaik sebagai penunjang pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Pada saat yang sama, keterbatasan kuliah transmisif, terutama jika digunakan sebagai metode utama untuk mengajar, menjadi lebih jelas. Baik, demikianlah penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.